yang lalu dari SMP Trinsulat itu anak yang membakar sekolahan, dan sekarang berita viral lagi itu anak SD itu yang memaki-maki gurunya, yang marah-marah sampai nendang pintu, dan itu divideo oleh gurunya, tetapi ya yang disalahkan adalah gurunya, ya, sehingga sampai gurunya minta maaf kepada orang tua murid yang ngamuk di sekolahan, yang mengata-ngatai gurunya dengan kata-kata tidak senonoh, ya, dan itu ya dari kepala dinasnya yang menunjuk untuk meminta maaf. Sepertinya peran seorang guru ya itu serba salah kalau kita tidak membina, ya. Jadi anak-anak ada kesalahan kemudian kita tidak ingatkan, itu kita juga disalahkan. Dikatakan misalnya ada tindakan pembulian, ya, bully di sekolahan, ada tidak kekerasan, ada tidak pemalakan di sekolahan, kalau kita biarkan itu kita kena. Tetapi kalau kita ingatkan, bahkan mungkin dengan agak sedikit keras, kalau ini beritanya kan anaknya ditutup sama rok atau penggaris atau apa itu ya guru juga disalahkan. Bahkan ya kalau kita mengikuti komen-komen sama netizen itu ya minta gurunya dipecat, minta gurunya dipindahkan dan sebagainya, ya. Kasus juga beberapa waktu yang lalu dari SMK di Semarang, di Pati ya, sorry ya, Pati, itu juga ada kepala sekolah ya yang dinonaktifkan kemudian dipindah ke Rembang ya oleh Bapak Gubernur ya dengan alasan bukan yang mana itu digunakan untuk perbaikan musola, ya. Jadi Bapak Ibu, posisi kita itu sebagai seorang, baik itu guru ya, atau kepala sekolah, bahkan juga karyawan di sekolahan, itu posisi yang serba salah, rawan ya, dan kita butuh perhatian ekstra di dalam tindak lanjut kita ya. Oleh sebab itu kenapa kok saya meminta Bapak Ibu guru dan karyawan itu mengerti tentang KOSP dan KTSP kita ya, supaya apa? Supaya kita lebih dahulu memahami ya, sebelum orang tua nanti mendapatkan sosialisasi ya. Kemarin kan rencananya kan kita mengajarkan sosialisasi pada orang tua pada hari ini, lalu kemudian saya tunda. Maksudnya salah satunya adalah supaya Bapak Ibu guru juga memahami, bahkan kalau ada hal-hal yang perlu dirubah itu kita rubah sama-sama ya. Jadi ini nanti menjadi suatu dokumen yang sudah fix, sudah solid untuk kita lakukan di kemudian hari. Nah, jadi kalau ada pertanyaan kepada Bapak Ibu guru, jangan ada jawaban saya nggak ngerti, saya nggak tahu, ya. Itu dia. Tapi kita harus memahami semuanya. Ya. Terkait juga nanti materi tentang kedisiplinan yang disampaikan. Ya, Bapak Ibu, kalau saya sih kepada Bapak Ibu sebetulnya memberikan suatu kelonggaran karena kita sudah sama-sama dewasa ya, terkait dengan beban tanggung jawab ya, kewajiban dari Bapak Ibu itu sebetulnya harapan saya dengan sudah memahami, sehingga kedisiplinan Bapak Ibu di dalam bekerja ya itu sebetulnya sudah bukan suatu hal yang perlu di oyak-oyak terus. Akan tetapi saya juga mengingatkan kedisiplinan
Ibu terkait dengan pembelajaran ya, yang akan mulai kita laksanakan besok Senin. Dan ada tambahan lagi Bapak Ibu, bulan Agustus itu pasti banyak hari-hari yang efektif yang ternyata tidak efektif ya. Jadi jam-jam efektif sebetulnya tapi tidak efektif karena apa? Karena banyak kegiatan. Demikian juga kegiatan Bapak Ibu terkait dengan MGMP, kegiatan saya juga terkait dengan baik itu MKKS di 05 maupun di kabupaten ya. Akan tetapi Bapak Ibu, setelah Agustus itu adalah September ya, di mana orang mungkin ya setelah Agustus itu Oktober atau November itu enggak, pasti setelah Agustus September. Dan di bulan September itu ya, kalau menurut KPSP ya, menurut waktu-waktu yang lalu itu adalah tengah Sumadi ya. Kalau kita kan kemarin disampaikan oleh Ibu Pengawas kita ya Sumadi, tapi kan ya formatif yang mungkin dibuat waktunya dibuat mendekati sana. Monggo untuk kepanitiaan saya juga belum menentu, tetapi mari kita sama-sama pahami dulu KWSP, KPSP dan kedisiplinan yang akan disampaikan oleh Pak ya, supaya di dalam langkah nantinya kita tidak banyak tersandung masalah ya. Seandainya memang tidak ada masalah, supaya ini menjadi acuan kita supaya ke depan kita semakin baik ya. Bapak Ibu, dengan bertambahnya jumlah Bapak Ibu guru ya, maka harapan saya beban-beban di dalam baik itu mengajar maupun di dalam pengawasan terhadap anak itu bisa lebih terbagi rata ya. Oleh sebab itu monggo mulai besok Senin juga ya, terkait dengan pengawasan kepada siswa pada jam-jam kosong, pada jam-jam istirahat ya. Karena saya tidak mengharapkan banyak sekali jam-jam kosong ya, karena pasti ada kegiatan yang pasti kosong nantinya ya, supaya diminimalisir. Tapi Bapak Ibu juga mengawasi sehingga kejadian anak misalnya membuli atau bahkan anak melarikan diri ya, bolos biar pelajaran biar waktu sekolah biar tahun ajaran baru bolos ya, atau mungkin anak-anak mengkonsumsi minuman keras, mengkonsumsi rokok dan sebagainya itu dapat diminimalisir. Jadi waktunya sebenarnya saya serahkan pada Pak Yadi untuk menyampaikan materi, dan nanti juga kita bisa share sama-sama kalau ada pertanyaan. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung dikat atau nunggu termin ya, langsung. Oke, udah. Jadi kalau adanya pertanyaan langsung kita bahas saja ya, supaya waktunya juga cepat dan supaya tidak lupa. Oke, terima kasih. Demikian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo jenengan yang aneh menjualnya suatu sandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya adalah tugas. Pak, sudah direkam Pak tadi? Sudah direkam. Ini saya adalah tugas saya selaku guru penggerak. Di sini saya membutuhkan panjenengan sebagai audiens. Apa yang sudah saya lakukan dari materi ini, paling tidak saya sudah menjelaskan ke panjenengan. Gitu ya.
Ini adalah aksi nyata budaya positif. Saya sendiri sudah kenal di calon guru pembinaan beberapa SMP Satu Tuntang Kabupaten Semarang. Ini jangan sekali. Jadi Bapak Ibu, ini panjenengan tahu Bapak Silang? Siapa? Ah, Kiajar Dewantara itu Kiajar Dewantara. Di sini menyatakan menurut Kiajar Dewantara tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Kodrat di sini adalah ada dua, kodrat alam sama kodrat zaman. Kalau kodrat alam itu berkaitan dengan minat. Anak itu kan punya minat atau punya bakat masing-masing. Itu yang tidak boleh kita enggokin. Misalkan Pak Udan, bakatnya tari, cheers, ya. Tidak bisa kita enggokin jadi pemain voli, tidak mungkin. Begitu juga Pak Wida, bakatnya sebagai pemain gitar, tapi di sini dia harus jadi vokalis, tidak mungkin bisa, karena tidak sesuai dengan bakatnya masing-masing. Untuk model zamannya, tentunya panjenengan kalau misalkan guru yang senior-senior sekali ya, dia mengajar di tahun 2000 sama di 2022 ini jelas beda sekali. Beda enggak? Beda enggak? Saya ulangi, mungkin di sini ada betul yang sudah senior sekali. Pak Joko ketika mengajar di tahun 2000 sama mengajar terakhir di Getasan 2 tahun 2014 atau 2015, kira-kira beda betul Pak? Jelas beda, karena zaman ini selalu berubah. Kita tuntut terus anak sesuai dengan zamannya. Maksudnya kita ikuti teknologi yang sedang berkembang itu apa. Jangan sampai ketika sekali tiktokan atau mungkin IT apa saja ya, kita selaku guru, saya itu kan sudah angkatan tahun 80-an, kalah sama anak itu jangan sampai. Apa ya? Lanjut. Oleh sebab itu pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak tadi. Lanjut. Sesuai dengan pemikiran Kiajar Dewantara, guru harus berpihak pada murid, guru harus bisa menuntun lagi, guru harus memahami karakter murid, dan guru harus memahami tujuan pengajaran. Dengan itu mengajar itu tujuan sebenarnya apa? Kalau hanya untuk menyelesaikan materi saja itu tidak lengkap, karena nanti di materi tersebut harusnya terselip yang namanya misi sekolah. Misi sekolah atau sering disebut kalau di dunia guru pembinaan itu yaitu sebagai prakarsa perubahan. Di situ harus terselipkan. Nah, ini nanti akan kita bahas setelah materi ini. Kita bahas tuntas. Jadi kita mengajar misinya sekolah itu tersampaikan dengan adanya apa? Pembiasaan budaya positif tadi. Ini jelas ya. Ini apa yang namanya? Mohon saya ini apa namanya ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Namanya apa ini? Iya, profil pelajaran saya namanya apa? Iya betul, dimensi profil pelajaran Pancasila datang. Ini lanjut aja. Nah ini masuk ke budaya positif itu apa sih? Yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penerima dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Siapa yang menentukan, siapa yang mengangkat dinamika? Kita selaku guru. Nomor 1 itu pokoknya guru dan guru lagi. Untuk tujuan pembelajarannya seperti apa, menuntun anak seperti apa, itu tetap tugasnya Bapak Ibu. Bapak kepala sekolah hanya memberi apa namanya ruang saja. Ujung tombaknya siapa? Ya kita. Lanjut. Konsep inti budaya positif itu ada 1, perubahan paradigma belajar. Nanti kita kupas satu-satu secara singkat saja. Kemudian ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, kemudian kebutuhan dasar manusia. Ini seru nih, kebutuhan dasar manusia. Nanti akan saya kupas satu-satu. Motivasi perilaku manusia, posisi kontrol seorang guru, keyakinan sekolahnya ini. Nomor 7 juga sangat penting. Di akhir materi nanti saya akan membuat yang namanya keyakinan sekolah atau kesepakatan sekolah. Karena ini ranahnya sekolah, berarti membutuhkan kesepakatan sekolah. Kalau nanti diturunkan di kelas, namanya adalah kesepakatan kelas, gitu loh. Jadi sebelum kita memulai segala sesuatunya, kita harus sepakat dulu. Tidak boleh yang menentukan kita, guru tidak boleh. Semua warga yang ada di sekolah. Kalau di kelas tersebut, ya seluruh warga kelas tersebut. Jadi dia tahu betul tanggung jawab
sebenarnya apa yang tadi aku udah begini ya, ternyata ini ada ideku sendiri, Pak, jadi tidak akan melanggar ideku sendiri gitu loh. Nanti kita bahas satu. Yang terakhir, segitiga restitusi. Ini yang terkadang ini yang banyak sekali. Nomor satu soal besar itu adalah saya di sini yang benar saya tidak perlu panjangan. Ternyata ketika menghadapi anak itu kita membutuhkan yang namanya segitiga restitusi. Jangan salah membaca ya. Awal saya membaca ini saya salah langsung. Segitiga, tahu maksud saya? Jangan salah. Segitiga restitusi menarik, tapi terkadang saya merumput. Saya tidak mau tahu. Ternyata saya salah di sini. Lanjut ya. Restitusi ya, jangan diusahkan. Yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Niki langsung aja tak coba berdiferensiasi. Panjenengan mengajar jangan sampai seperti itu aja. Materi itu disesuaikan dengan kontennya, konten disesuaikan, dan konten itu akan menutup dengan sebuah teknik penyampaian seperti apa. Tidak mungkin dong saya boleh lihat. Tidak mungkin cara mengajar kita sama di tahun ini sama tahun 10 tahun ke belakang, bahkan mengajar kita di tahun 2022 ini, besok tahun 2020, 2032 itu udah tidak kemarin lagi. Siapa yang bisa merubah cara pandang kita tentang belajar? Siapa? Saya, kepala sekolah, atau diri sendiri? Diri sendiri. Yang bisa merubah itu diri sendiri. Oke, kalau jenengan bisa melihat di sana di SMP Negeri 2 Tutang misalkan ada yang namanya Pak Khor, itu kan itu Pak mengajar, kita tiru aja tidak masalah. Caranya seperti apa? Oh seperti ini. Di Tutang 2 lagi ada namanya Pak Uda, itu bisa karena kita sekali kita cara mengajarkan seluruh mengajar seperti ini. Contoh aja. Itulah berdiferensiasi. Tanpa adanya berdiferensiasi kita akan selamanya menjadi guru yang umum. Lanjut. Mengubah paradigma tersebut. Nih, contoh ya. Realitanya kita tuh sebenarnya sama, tapi ternyata apa cara kontrolnya? Ternyata kita tuh berbeda. Jenengan kok di posisi ini. Nih mana ya? Kita mencoba melihat nih. Semua orang melihat yang sama. Jangan melihat saya di sini mungkin saya sebagai manusia. Tapi kalau ditelusuri kembali satu persatu dari panjenengan di sini, melihat saya berbeda-beda maknanya. Mungkin Pak Anjar melihat saya sebagai apa, Pak Bian, apa, beda sekali. Betul. Ada yang bilang kalau saya sebagai apa? Jangan. Di sini mungkin melihat orang cara pandang kita berbeda. Gak usah jauh-jauh. Aldino, orang yang top di kelas 7D tahun lalu, saya melihat Aldino itu dari mana. Burukno pun loh, kalau melihat Aldino itu sebagai idolanya saya tahu loh. Ketika kalau pernah jajan di sana kan betul-betul Aldino mana ya? Kan beda, ya nggak? Ketika kita sebagai gurunya Aldino pun beda-beda. Ada yang suka Aldino dengan cara pandang seperti ini, ada yang gemes, gede, jualan, penjambak, apa, macam-macam. Itulah yang namanya mengubah paradigma tersebut. Nih, saya ambil salah satu aja yang ini ya. Kita kadang kalau berpikir lomba itu menang atau kalah. Kenyataannya kita harus pede aja, positif aja. Kita kalau menang itu apa? Ya menang, selesai lawan. Iya ya. Susah ya banget jelas. Makanya itu kita harus mengubah tentang paradigma ini. Lanjut aja. Disiplin positif. Disiplin berasal dari disiplin A yang artinya belajar. Nih, disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik nih, tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Ternyata ini kemarin didebatkan sama CGP seluruh Kabupaten Semarang. Ada yang beranggapan memberi penghargaan itu bagus, ada yang beranggapan memberi penghargaan itu malah menjatuhkan. Ini tidak ada yang salah. Tapi di materi disiplin positif ini ternyata penghargaan, ancaman, dan hukuman salah. Contoh Pak Medan, wali kelas 7Z misalnya,
anak. Ancaman atau hukuman. Besok kalau kamu terlambat, kamu siap-siap berdiri di depan hukum. Itu juga sebuah hal yang jangan sampai dilakukan ternyata. Soalnya salah berarti kayak gini. Lagi, siapa yang berani maju ke sini? Misalkan saya, Rongewu, kayak saya itu salah sebenarnya berarti. Bu Titi gini, saya contohkan Bu Titi kalau sama saya, dan kalau ini dalam 2000 salah ternyata saya membantu Bu Titi karena uang 2000, bukan berdasarkan apa yang ingin saya lakukan. Gitu ya, itu diturunkan di kelas ke materi panjenengan, silakan itu benar-benar kalau ini bisa diterapkan luar biasa sekali. Nanti kita bahas tuntas tentang penghargaan ini. Sekali lagi, penghargaan, hukuman atau sebuah ancaman itu hapus. Ya, walaupun saya jadi belum bisa melakukan hal tersebut. Kan kemarin saya bilang ini materi yang susah sekali, simpel tapi susah. Lanjut. Sebagai PBD, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan, bukan atas penghargaan tadi, bukan takut karena nanti akan dihukum gitu. Lanjut ya. Nilai-nilai kebajikan tadi itu apa? Tidak usah jauh. Kita kan punya yang namanya dimensi tadi, ya kan? Ini loh program pada Pancasila selesai. Anak misalkan disuruh maju ke depan, coba kupas tuntas apa yang sudah saya sampaikan, bukan karena dikasih nilai ya, bukan karena takut nanti hukum, pokoknya yang nggak maju, nanti semuanya menguruskan kelas bahasa itu. Jadi mengacu pada dimensi pennalar kritis. Itu nih, saya ulangi sekali lagi, hukuman atau ancaman atau penghargaan itu ternyata salah. Ada nggak di daftar panjenengan? Ada. Saya juga itu masalahnya. Lanjut. Ini kalau ini nilai-nilai kebajikan nggak usah bacakan, lanjut aja. Tapi yang kita pegang teguh di keluarga ini ya ini. Kebutuhan dasar manusia ini. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Apa saja? Untuk bertahan hidup, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan kita satu-satu. Bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, tempat tinggal, makan dan makanan. Tidak mungkin jenengan tidak punya kebutuhan seperti ini. Ya enggak. Semua punya pakaian, semuanya punya tempat tinggal, semuanya itu segala sesuatunya. Tidak mungkin tidak. Contoh kalau saya tidak pakai baju, tidak bisa ada di sini. Serius, buahnya begitu. Kalau tidak pakai kerudung merah, tidak mungkin ada di sini. Nah ini contoh aja. Gitu nih. Lanjut. Kasih sayang dan rasa diterima. Bapak Ibu guru dengan pernah enggak rasa diterima, dengan pengen diterima di sini, dengan pengen diperdulikan, berbagi, bekerja sama, menjadi bagian dalam kelompok, pengen tidak sih jadi? Jenengan itu melakukan sesuatu, pasti pengen satu, diterima gitu aja. Contoh, Luis melakukan ini, pengen diterima, Pak, aku punya ide seperti ini Pak, kan udah berusaha, ayo terima, iya enggak? Saya menyampaikan seperti ini, nanti di KWSP, KTSP, saya belum itu, kan juga saya pengen diterima. Apa yang sudah saya kerjakan diterima apa enggak gitu. Jadi apa tidak, apakah direvisi itu juga salah satu. Saya pengen dapat perhatian dari situ gitu. Iya, lanjut. Penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu menjadi kompeten. Sampai situ aja. Kita itu dituntut untuk berkompeten. Karena apa? Zaman itu berjalan terus, tidak mungkin berhenti di sini. Kalau positifnya itu gini, kita sudah diberi kelebihan, yaitu alhamdulillah kita tidak kekurangan murid, malah kelebihan sekali. Jauh dari perkiraan saya waktu itu hanya 120, paling punya
50-an. Nah, kita mempunyai murid yang banyak ini juga kita harus meningkatkan apa kompetensi diri kita masing-masing. Nomor satu siapa? Ya guru lagi gitu. Karena guru itu ada yang di depan anak, bukan bapak kepala sekolah, bukan TU, bukan master CS, ya guru depan. Kalau gurunya berkompetensi tinggi, otomatis murid gurunya akan mengikuti apa yang didapatkan dari guru tersebut. Betul. Kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian. Pak Joko, saya di sini terima kasih sekali karena pembelajaran atau kurikulum ini benar-benar saya tuh begitu diberi pengurangan sama Pak Joko. Pak, terima kasih sekali Pak. Nomor saya ulang 3 kalinya Pak. Terima kasih lagi Pak. Itu penghargaan Pak, tidak boleh Pak. Karena kenapa? Saya pun mengerjakan kurikulum, jadwal proyek intra itu benar-benar membutuhkan waktu. Sampai saya tuh di rumah itu apa ya? Kalau di rumah itu benar-benar di kamar sendiri gitu loh. Anak saya, kamu di luar dulu sana, karena tak kasih uang 100.000 jajan es krim yang jauh lagi di Solo belinya tidak masalah. Contoh misalkan, karena juga dulu saya pengen tenang, mungkin saya juga pengen di luar, pengen nyepi aja. Merancang ini bagaimana? Kalau bisa berjalan, puas saya tuh rasanya. Gitu, kebebasan melakukan sesuatu benar-benar rasa itu tuh saya dapati gitu loh. Benar-benar yang Pak Joko, saya terima kasih sekali Pak Joko. Aduh, penghargaan boleh. Ibadah itu. Kesenangan yang terakhir nih. Tapi poin 4 sebelumnya itu ditutup dengan kesenangan. Tidak mungkin kalau jenengan melakukan sesuatu tapi jenengan itu akhir kita tuh sedih, cemberut. Pokok ini berarti yang jenengan lakukan di awal tadi itu tidak ada artinya semuanya. Jenengan didapat. Nah, kalau tidak berhasil, jenengan senang dulu. Berarti aku harus bisa lagi tahun depan. Selanjutnya aku harus bisa. Jangan sampai hari ini gagal, jenengan langsung terpuruk, jenengan tidak bahagia. Berarti tidak bahagia, gitu. Benar guys. Ini saya sudah beberapa nanya itu luar biasa sekali materinya. Sekali lagi, jenengan melakukan sesuatu apa aja itu kesenangan. Kalau jenengan senang melakukan sesuatu, sak rekosone itu pekerjaan itu mulia sekali. Contoh kemarin, saya dari pagi di sini jam 8 sampai pulang jam 11, tak lanjutkan setelah Jumatan jam 1 saya mengerjakan jadwal lagi selesai jam 5. Tahu tak apik sendiri gitu. Terus itu hanya jadwal kok gitu. Tahu tak apik, sudah jadi nggak suka saya tak ganti lagi. Udah jadi lagi loh, nggak mau gitu loh. Kok gini ya, tak ganti lagi sampai jam 5 itu. Saya udah dari jam 7 sampai jam 5. Bukan masalah susahnya, tapi penasarannya dengan apa yang nanti panjenengan dapatkan itu loh. Nanti jadwal seperti ini sini. Udah loh, jadi ini agak keras. Saya senang. Mulanya selesai pas tuh sampai tak itu rasanya. Balong itu menurut aku ya, itu kota-kota itu adalah nilai kepuasan saya itu. Ini agak keras. Jadwal itu susah. Monggo kita lakukan sesuai jadwal itu tanpa adanya ecer. Contohnya, ini review sebentar. Sekali lagi ini agak keras ya. Jadwal MPLS, saya mau tahu. Karena kenapa? Menggabungkan daftar MPLS materi dari kelas ini terus disandingkan dengan INPLA itu kan jadi satu jadwalnya susah. Tapi ternyata anak-anak Indonesia kelas 8, 9 ada yang los masih 2 jam pelajaran belum selesai. Anak-anak dan yang kelas 2 saya berjumlah lagi beda ya. Jadwal pun yang tinggi berada gitu. Itu saya merasa gagal berarti. Kenapa kok jadwal saya kok masih gagal seperti ini? Berarti saya harus melakukan perubahan lagi gitu loh. Jangan terpuruk di situ. Saya berani menyampaikan seperti ini karena kenapa? Ini buat sekolah kita. Jenengan di sini sadar makannya di sini. Jangan dapat rezeki dari sini. Pun jenengan datang ke sini itu mencari pekerjaan. Ketika dikasih pekerjaan, jangan ego. Aku nggak mau Pak, pekerjaan banyak sekali. Jujur itu di sini jangan sekali lagi aku harus jauh banget. Ini saya melihat saya usia saya masih belia. Saya sebenarnya malu dari Pak Joko sama malu saya. Cuma mau nggak mau kan saya sampaikan gitu nih. Nanti kesempatan
kesepakatan ini harus kita tunjukkan di akhir dari panjenengan semuanya, tidak dari saya. Itu ya. Kalau jadwal itu susah, paling tidak panjenengan bisa mengerti penjadwalan itu dengan baik. Karena bagaimana masuk di kelasnya sesuai dengan jamnya, keluar juga sesuai dengan jamnya, istirahat juga dengan sesuai jamnya. Anak-anak yang kasih tertib. Ya mungkin anak kecil. Kalau anak ini kok ada anak bertengger di depan kamar mahasiswa laki-laki ya? Ya anaknya kok yang salah. Siapa yang salah? Yang buat jadwal, betul. Benar sekali. Karena kemarin tuh dicari saya di 8D, tapi saya juga dicari di Iya. 8D gitu. Itu mau nggak mau harus saya gabung Bu, karena kalau nggak digabung nggak akan pernah bisa waktunya. Itu makanya dari awal saya jelaskan dulu. Ini ada kelas pembagian. Kalau nanti di jadwal yang ini nggak ada, itu ya. Sekali lagi dimohon, ya dimohon juga ya. Kalau kita mempunyai kesadaran diri masing-masing. Saya juga pernah kok. Saya masih mau bisa sesuatu ini, ada jam kadang saya lupa. Bukan pernah lagi, sering malahan. Tapi masih subuh-subuhnya gitu ya. Lupa, ternyata jam itu sudah ada. Saya pernah ngalamin juga. Lanjut. Motivasi perilaku manusia nih. Ini adalah tingkat rendah, yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman tadi. Jadi anak itu melakukan sesuatu karena takut dihukum. Yang kedua, biar susah baca nih. Yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau menghargai tadi. Terus yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bapak Ibu guru, hindarilah dua ini. Ketidaknyamanan karena hukum, jangan sampai anak merasa seperti itu. Apalagi memberi penghargaan berlebihan sama anak seperti itu. Kemarin waktu di guru gerak saya agak ngel jadi penghargaan itu baik untuk misalkan ketika saya dapat penghargaan itu baik untuk saya, tapi menyadari nggak perasaan si anak yang tidak dapat penghargaan itu. Aku kurang itu yo, gitu. Saya pede ketika saya dapat penghargaan, saya senang kok, saya puas sekali disambung sama itu masih dapat. Contoh banget. Di modul 1.1 saya itu teman-teman membuat tulisan kata-kata biasa, tapi saya membuat lagu. Jadi materi ini tak buat sebuah lagu yang dulu saya set dengan itu, saya buat lagu. Fasilitator saya langsung keren mas, mengungkapkan pemikiran Ki Dewantara itu dengan sebuah lagu. Tak aku keren, liriknya boleh tak buat satu beri sekali. Saya puas dong, tapi belum tentu dengan yang lainnya. Gitu. Akhirnya bertanya-tanya, Pak aku pengen tak jenengan Pak, tapi aku rasa nyanyi. Pak aku pengen tak jenengan, tapi aku rasa gitar. Akhirnya kan muncul seperti itu. Iya enggak? Bagus untuk siapa, tapi belum tentu baik untuk siapa juga. Tuh. Ya enggak tahu juga ya, mungkin waktu itu saya ngel dulu, penghargaan itu baik Pak, saya senang dapat penghargaan. Iya saya. Yang lainnya gitu loh, yang tidak dapat pun kalau dibalik dia dapat penghargaan, saya tidak dapat. Aduh ini aku pengen penghargaan seperti ini gitu. Aku kok saya juara Indonesia gitu misalkan. Ya lanjut. Jadi kita tuntun anak itu benar-benar melakukan sesuai dengan nilai yang diyakininya. Contoh, aku hari ini harus datang tepat waktu karena kenapa? Aku ingin menciptakan aku adalah orang yang disiplin. Jangan sampai aku takut dihadang sama Pak Nizar di depan. Saya ingin potong rambut yang rapi biar tidak dibunuh sama Pak Anjani, takut ancaman ini. Tapi kalau anak punya prinsip seperti ini, itu luar biasa. Aku potong rambut yang rapi biar apa? Biar penampilanku itu bersih rapi, dilihat itu enak, seger gitu. Itu ya. Nah, kalau bilang hukuman dari OSIS, hukumannya jangan dijadikan hukuman, tapi kesepakatan gitu loh. Jangan hanya jangan hanya sebagai peraturan aja yang saklek, tapi dibahas sama anak-anak, ini kesepakatan kita. Jangan terus wajib tetap ada aturan yang enggak tetap, tapi bukan sebagai peraturan atau hukuman. Terus ya contoh, nah udah kamu terlambat, kamu harus berdiri di lorong dengan kepala terbelit, nah, 2 jam lamanya. Itu namanya hukuman itu udah. Tapi kalau kesepakatannya Pak beda, terus bukan Pak ya beda. Nah
kamu tuh terlambat, kira-kira sesuai tidak dengan kesepakatan kelas kita kemarin? Oh tidak Pak, apa kira-kira? Saya harus apa misalkan, oke kamu bisa melakukannya, bisa Pak, saya akan tanggung jawab, silakan dilakukan, ini kesepakatan. Beda ya, jadi tidak hanya sekadar hukum gitu enggak. Lanjut. Ini Bapak Ibu, ada hubungan konsekuensi dan restitusi. Restitusi ini loh yang akan kita pecahkan. Contohnya, langsung aja dicontoh. Hukuman itu adalah peraturannya adalah kamu harus gitu. Peraturannya adalah memakai sepatu di luar hari yang sudah disepakati, tidak boleh. Kamu harus ngapain? Salah. Tapi kalau disandingkan dengan konsekuensi, kamu pakai sepatu merah ya, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Maka kamu bisa nggak kamu tidak memakai sepatu merah itu dari ini gitu loh. Itu sudah konsekuensi. Terus untuk restitusi, anak itu bisa memecahkan masalahnya itu. Anak harus bagaimana kalau misalkan anak datang terlambat, bagaimana caranya anak bisa hadir tepat waktu, anak mencari solusi. Ini loh restitusi. Nanti kita bahas. Ini Bapak Ibu, posisi kontrol seorang guru. Kita atau panjenengan ada di posisi mana? Menghukumkan, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Ulasannya, penghukum. Langsung, kamu terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu terlambat, kapan bisa dengan tepat waktu? Itu adalah penghukum. Langsung ditembak tanpa ada basa-basi. Kemudian pembuat merasa bersalah. Jadi kita juga pernah merasa meyakinkan, ayo, biar kamu itu sosok polisi salah gitu. Nih, Ani, kamu ini bagaimana? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali sama kamu. Berarti kan rasa-rasanya ibu gurunya itu kan kecewa sama dia. Otomatis anak tersebut merasa bersalah. Kenapa aku bisa mengecewakan ibu itu gitu? Itu gitu. Nanti tak hanya satu persatu, penghukumkah atau pembuat merasa bersalahkah? Kemudian teman, kita dulu juga sebagai teman. Nih contoh, masih sama nih. Ami, ayolah bagaimana kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil bercanda gitu loh. Besok jangan terlambat lagi ya, santai aja. Jadi tidak merasa cukup juga, tidak merasa kecewa juga sama anak tidak didapati merasa bersalah sama anak. Kita sharing aja yang lucu-lucuan sama anak ini sebagai teman. Kemudian pemantau. Contoh, Ani, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Mbak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat. Nah ini kan konsekuensinya nih. Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya benar, nanti pada jam itu kamu harus tinggal kelas untuk menyelesaikan ini. Mantau ini dia dulu. Dia memantau apakah tugasnya diselesaikan. Gitu ya. Yang terakhir, manajer. Manajer ini di sini adalah, saya bacakan ya. Apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Bagaimana kira-kira kamu akan memperbaiki masalah ini? Anak dituntut untuk menyelesaikan masalahnya. Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Ini jawabannya. Guru sebagai manajer memberi motivasi ke anak. Anak itu harus bagaimana? Inilah jawabannya. Saya ulangi lagi. Acak aja ya, Pak Rotok. Jenengan nomor berapa saja Pak? Dia pemantau. Oke, pernah menjadi seorang manajer dulu Pak?
Belum, Beli. Empat. Ada yang punggung dari sini, jujur tidak apa-apa. Saya pernah soalnya. Punggung. Tapi suasana gimana sih ya? Kita itu sebenarnya loh. Kita itu manusia punya perasaan. Kadang perasaan kita tuh berbeda-beda setiap harinya. Tapi murid tidak mau tahu loh. Di materi ini kita tidak boleh dalam kondisi apapun loh. Yang tahu kita adalah berpihak pada murid selesai. Entah kita masih opo, masih punya masalah apa, terus juga dibawa di sekolah, di kelas, salah itu. Di materi ini salah besar. Sekolah, kelas tidak mau tahu. Yang tahu kan? Saya nggak bisa kok. Gimana? Saya juga kebablasan kadang Pak Uyo, saya sering marah sama anak. Cuma dari materi ini mungkin coba ya kita berbenah. Tidak apa-apa. Saya yakin kok guru se-Indonesia, saya dunia dulu pernah mengalami hal-hal yang buruk tentang kita mengajar murid. Tapi dengan adanya materi ini, paling tidak kita berusaha. Kita bergerak dulu, baru bergerak. Kalau kita sudah bisa, kita menggerakkan orang lain. Lanjut. Ya. Iya. Dari masuk awal itu terima terhadap muatan keilmuan sebetulnya. Jadi terima terhadap hukuman atau kepada siswa. Padahal siswa itu ketika kita tanjung untuk memberi sanjungan tinggi, nanti anak itu juga akan dan apa istilahnya ngajari nanti alam. Dan ketika kita memberi hukuman untuk plastik salah juga. Ini Pak, tadi sudah jelas kan? Hukuman itu dibuat menjadi sebuah kesepakatan. Jadi itu ada, nggak mungkin kok Islam tidak punya aturan, tidak mungkin. Nah, aturan tadi kan aslinya peraturan dari panjenengan pribadi itu namanya hukuman. Tapi dari peraturan hukuman tadi diturunkan lebih baik lagi dari kesepakatan sama anak-anak. Jadi ini perlu disosialisasikan. Anak-anak bagaimana kamu gini-gini harusnya seperti ini ya, gitu. Jangan sampai menyuruh ini tidak ada boleh ya. Kalau ada tuh bunyi mesti. Iya kan gini, semua aturan itu kan perlu pembinaan. Nanti ada orang didik maupun yang lain kan tetap. Nah, ketika tadi aturannya bagaimana biar anak-anak juga katakan pengaturan Ini Pak, juga tidak keras, dari itu. contoh ya, saya ke siswa nih, ini murid-murid. Anak-anak kita buat kesepakatan sekolah. Biar kamu itu datang ke sekolah itu benar-benar ada kesepakatan yang sudah dilakukan. Contoh satu, beda. Kamu pengen kesepakatannya dari mana? Apa Pak? Peraturan tadi, ini kan aku yang membuat saya sebagai kesesuaian kan jadinya aturannya hukum. Kita buat jadi sebuah kesepakatan dari siapa? Dari anggota. Coba Pak apa? Namun semuanya itu katakan perwakilan atau kita menggali menyamakan di situ untuk semua anak atau cukup perwakilan semuanya Pak. Namanya kesepakatan sekolah anak siswa sesekolah berarti sesekolah. Kalau kesepakatan kelas berarti lingkupnya kelas. Ini kita jadi kesepakatan juga nanti, kesepakatan antara guru dan tenaga kependidikan. Gitu. Coba satu coba apa Pak? Kesepakatannya apa Pak? Biar sekolah ini sebentar Bapak. Mungkin saya juga bisa menanyakan terkait dengan kesepakatannya. Jadi suatu yang kita anggap aturan ya atau tata tertib sekolahan ya yang sudah ada itu kalau kita sosialisasikan atau kita sampaikan pada anak dan terutama maksudnya adalah anak itu sudah setuju berarti kan sepakat sehingga terjadi suatu mufakat
walaupun yang tadinya dianggap suatu hukuman berat. Misalnya tadi kan, ya kalau kita buat aturan kita terlambat, misalnya tadi dicontohkan Pak Wida tadi harus opsan, ya, berdiri dengan kepalanya selama 2 jam. Tetapi kalau itu sudah menjadi suatu kesepakatan, jadi anak-anak ditawarkan besok kalau melanggar atau ada keterlambatan bagaimana, kemudian ada anak menyampaikan seperti ini, anak seperti ini, dan sampai bahkan beratnya itu tadi harus opsan, ya. Tapi kalau sudah disepakati bersama, maka itu bukan suatu hukuman, gitu. Berat, iya, tapi itu bukan suatu hukuman karena itu adalah suatu kesepakatan. Gitu. Jadi perlu ada sosialisasi. Itu mulainya dari mana? Berarti dari lingkup kecil dulu, kemudian dari lingkup besar, yaitu kesepakatan dari dalam kelas dulu, ya, kemudian dibawa menjadi mungkin tata tertib sekolahan, tapi bukan lagi tata tertib sekolahan, tapi jadi kesepakatan seluruh sivitas akademika, kan gitu, Bapak. Ya, bisa dipahami ya, kira-kira. Jadi berat iya, ya, suatu hal yang berat iya, tetapi itu disepakati dulu kalau memang itu, dan itu munculnya dari anak-anak. Nah mungkin kita bisa membuat suasana atau apa hukuman yang dianggap hukuman tadi berat, itu kita kan bisa memancing-mancing mereka. Dan ini enak begini supaya benar-benar nanti jadi tidak terjadi pelanggaran. Itu mungkin muncul dari anak sendiri kan. Bahkan misalnya dengan denda, ya, itu pun juga tidak masalah kalau mereka memang memunculkan mensepakati, gitu loh. Ya, denda, wah terlambat, denda 50.000 misalnya. Ya kalau mereka sepakat sudah. Itu Bapak Ibu. Tapi kan itu juga tetap harus ada dari atas ujungnya, kesepakatan, ditandai bersama, gitu, secara resminya. Ya. Itu. Betul sekali Bapak Ibu. Jadi kesepakatan itu memang berbeda sama yang namanya hukuman atau peraturan tadi. Syukur-syukur nanti wali kelas nih bikin kertas secara kesepakatan kelas bulan A, bagus saja. Tidak usah bagus-bagus, biar anak nulis sendiri aja. Kalau pakai spidol yang spidol begini, anak nulis sendiri di situ. Itu lebih otentik daripada dengan ketikan. Itu mungkin moga mulai dari saya pengen di tahun 23-24 ini SMA disatukan benar-benar sulit gitu loh. Semuanya itu saling bersinergi gitu loh. Lanjut ya. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama, kan? Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti sebuah peraturan saja. Itu contoh simpel aja, kuis itu kan setiap hari nunggu di pabrik itu ya, kita ada kesepakatan, tapi secara tidak langsung muncul sebuah kesepakatan itu. Oh kira-kira kuis ada di sini, kira-kira saya berangkat di situ saya sebenarnya motor, ada nggak kuis gitu loh. Itu bukan peraturan juga loh, itu sepakat tanpa disadari ya, gitu ya. Lanjut, ini yang terakhir, seketika restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini nanti saya akan kita coba aja, saya sebagai gurunya, Anda sebagai muridnya salah satu nanti. Ini adalah yang kemarin saya ambil sama Ardita. Awalnya saya membuat video itu dengan marah ya, susah sekali. Disuruh gini-gini, wah, namanya kelas 1. Itu susah sekali, sampai saya depresi hasilnya. Baru tadi terus jam begini. Akhirnya saya membuat lagi sama Ardita, langsung jadi kali 10 menit selesai. Di segitiga restitusi itu ada yang namanya menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas itu, misalkan kita tanya,
Pak Nizar, kenapa Anda datang terlambat? Itu mencerminkan identitas. Terus validasi tindakan yang salah. Kenapa Pak Nizar bilang, aku terlambat itu karena ini, alasannya ini. Itu namanya validasi tindakan yang salah. Yang terakhir kembali lagi menanyakan keyakinan yang sudah disepakati tadi. Harusnya bagaimana? Gitu. Semoga ini sejujurnya bisa diputar ya. Ini nggak usah, lanjut aja. Oh bisa ini, ada lagunya ya. Kita dari ini saya dapat lapor dari keluarga kami, katanya kamu malam sama kita. Iya. Kenapa? Karena dia terus menerus membeli saya. Oh jadi karena kamu dulu sama saya, terus kamu jadi malam sama kita. Iya. Oh itu, padahal sih mungkin kalau saya dulu saya ada di posisi kamu, saya juga akan mengalami hal yang sama, merasa tidak enak di posisi seperti itu. Kemudian apa yang kamu lakukan sama si Pak? Saya melempar tas di lantai, Pak. Sampai melempar tas di lantai? Iya. Kenapa? Karena saya dengan sekolah juga meter di lantai, tapi itu sudah dilakukan. Jadi seperti itu. Pada sih yang saya juga mengerti kami karena kamu sama saya tidak sampai kemudian keyakinan apa yang sedang kamu ambil? Saya sudah mengambil keyakinan menjadi anak saya. Betul sekali. Menghormati anak kamu itu tentu tidak. Kalau menghormati kira-kira keyakinan dewasa apa yang akan kamu lakukan ketika kita Harusnya ayamnya Pak Joko saya Pak. Ya ini contoh aja ya. Coba siapa yang jadi ini? Siapa yang jadi murid sini? Ya. Enggak sini. Enggak usah maju aja lah Pak. Udah panas loh. Siapa yang kita contohkan restitusi, segitiga restitusi. Harusnya itu seperti ini. Tapi jujur saya yang melakukan hal seperti ini loh. Sini Bu. Berdiri aja di sini. Ingat deh, kalimat saya di sini itu tidak ada yang kalau nanti saya menyalahkan isinya saya salah. Kalau saya bilang kamu itu jangan seperti ini, saya sudah salah. Gitu ya. Intinya seorang guru tidak boleh menghakimi. Justru walaupun dia salah harus tetap mengumpul-umpul. Siap Bu? Siap ya. Ya. Yasin itu Pak Guru. Ismi. Ya. Ya Pak. Saya dapat kabar, saya diberitahu sama Pak Nizar. Katanya kamu berangkat sekolah terlambat. Ah, masa sih Pak? Jangan gitu. Jangan gitu. Enggak Pak. Terus ya udah enggak jadi. Enggak jadi loh. Ya sudah mulai lagi Pak Guru. Isinya Ya Pak. saya dapat berita dari Pak Nizar. Katanya kamu berangkat sekolahnya terlambat. Oh iya Pak, setiap hari. Kenapa katanya terlambat? Angkutan sulit Pak. Oh ya, karena mungkin angkutannya sulit. Ya. Mungkin saya kalau jadi Ismiati, kalau saya tidak mendapatkan angkutan yang sulit juga,
nih. Jangan sampai alasan gue penanda. Nah, tidak boleh. Alasan gue waduhin salah. Kita harus benar-benar apa namanya menstabilkan identitas. Jadi kayak oh ya mungkin kalau saya jadi kamu mungkin saya juga akan terlambat karena bagaimanapun juga angkutan itu kan tidak bisa dijaga ketepatan waktu. Dia ada tahu di sini dulu. Oke ya, tidak ada kan kata-kata ngapusi gitu. Jadi tadi aslinya ngapusi gitu. Orang saya tidak boleh, susah banget. Sekali lagi susah. Oh mungkin kalau saya jadi kamu, mungkin saya juga akan terlambat. Katanya terlambat juga karena angkutan itu kan tidak bisa dipastikan kecepatannya, ketepatan waktunya, terus datanya itu ya. Saya juga menyadari hal itu. Oke. Validasi tindakan yang salah. Ini validasi tindakan yang salah. Oke, karena kamu naik angkotnya kan terlambat, apa angkotnya kan tidak bisa dijagakan ketepatannya. Kira-kira nih, kamu harus bagaimana? Bangun pagi, Pak. Nah, dia sudah validasi tindakan yang salahnya sudah benar. Apa bukan itu? Bangun pagi. Bangun lebih pagi berarti. Dia tidak terlambat, Pak Guru. Apa? Jalan angkotnya itu lebih biasa lagi gitu loh. Salah. Gitu. Yang benar bangun lebih pagi. Ya bangun pagi terus. Gitu gitu. Berarti Ismiati selaku seorang murid sudah melakukan validasi tindakan yang salah. Jadi kita tuntut anak, jangan kita tuh menghakimi anak langsung. Aku sih mungkin salah. Lanjut. Ya, Pak. Jadi Bapak Ibu yang disimulasikan tadi ya belum selesai ya, harapan saya itu tidak hanya untuk Bapak Ibu guru ya. Jadi kenapa saya pengen dari staf tata usaha dan sebagainya itu juga sama. Jadi kita sebagai sivitas akademika SMP 1 Benang itu di dalam ya kita berhubungan berkomunikasi dengan anak-anak karena kita semuanya pasti kan terlibat. Itu seperti ini jadi menata kata ya, tapi tidak menata kota ya. Kita menata sekolahan kita saja ya. Kalau Panis kan menata kata ya, terus ini saya nggak tahu itu ya. Tapi kita tata kata-kata kita supaya lebih bisa lagi, supaya tadi lebih ya membangun restitusi tadi. Monggo tidak itu. Saya udah jalan gitu. Ini pernah saya luar biasa kalau berrestitusi ini jalannya itu susah. Makanya dari rumah materi kan susah tapi karena kenapa suasana hati kita kan dan selamanya Karena membalik suasana yang kemarin itu kan gitu makanya. dulu berbeda pada murid. Jadi dulu kita tidak tahu sekolah anak tidak tahu kita siapa. Intinya sekolah ramah anak. Tidak mau tahu pokoknya. Makanya pada murid jelas menjelaskan masalahnya segudang bagaimana tidak boleh asal satu guru Sudah, Pak Guru. berarti betul tadi kamu bangun pagi Ya, Pak. nyegat angkotnya membangunnya udah awal itu keren sekali. Nah yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan kelas Ismiati. Kamu datang terlambat, kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar?
Betul sekali. Ismiati sudah melanggar keyakinan Mas tanpa disiplin. Semoga setelah kejadian hari ini saya beritahu dan kamu sudah punya solusinya, yaitu berangkat lebih awal. Semoga kamu tidak datang terlambat lagi. Ya, Pak. Terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua. Kalau anak seperti itu lagi, kita sudah berusaha. Kita sudah berusaha. Dan kita selalu kayak gitu. Aku buat buangin buat salah. Itu deh. Susah, serius kok. Intinya dari kalimat yang saya sampaikan tadi, tidak ada satupun kalimat mencemooh anak, menghukum anak, menghakimi anak, nyalahkan anak, tidak ada sama sekali. Justru dibimbing caranya itu. Itulah segitiga restitusi. Itu Bapak Ibu, terima kasih materi dari saya. Kenapa? Hanya di awal aja nanti loh. Dulu kan pertanyaan apa? Ya boleh sih ayo. Ya. Sumber kita pernah dari pemikiran kira-kira dua tahun. Iya. Itu mulai dari sebelumnya biasa di itu dan juga KTSP ya ke situ dan juga kurikulum 13 ya ke situ dan sekarang kurikulum merdeka ya situ. Berarti intinya pendidikan itu tak terlepas dari ini kan sama juga hanya teknis atas yang formula yang beda-beda. Jadi toh Iya. Pertanyaannya apa? gimana? Pertanyaannya apa? Langsung aja teman-teman. Mungkin saya agak berbeda juga Pak. Nanti saya jawab. Jadi Kok apa? Ujung-ujungnya ke Hajar di mana? Oh, iya, karena diajar di Wantoro adalah bapak pendidikan kita. Kemudian, ya, kok ada tadi kuliah masa-masa itu karena kita mau menggali pemikiran dari Ki Hajar Dewantara yang menurut ya pendidikan kita adalah orang yang boleh dikatakan paling bijak di dalam pendidikan. Kepikiran mereka atau yang beliau itu belum semuanya dapat diserap sehingga akhirnya ada berbagai macam kurikulum yang memang ujung-ujungnya memang Ki Hajar Dewantara ya, karena itu memang bapak kita. Kalau bisa ya ujungnya bisa gitu ya. Jadi itu memang kita memang sama-sama menggali ilmunya dari Ki Hajar Dewantara yang dianggap beberapa waktu lalu belum pas, sekarang dipaskan lagi dengan zaman yang berubah-ubah seperti ini. betul sekali. Itu Pak Hajar. Ya saya salahkan saya kalau dia mau menyalahkan berarti nggak di kepala. Pak yang Kok tanya atau kan? Sudah selesai aja dulu. Terima kasih atas waktunya. Tadi yang saya tangkap itu kan ada hukuman dan satunya reward. Ya. Kemudian kalau itu sepertinya kok main kata saja ya. Hukuman diganti kesepakatan. Nah, pertanyaan pertama untuk kesepakatan. Apakah kesepakatan ini ada aturan sebelumnya? Maksudnya batasan-batasan. Ya, kalau memang kesepakatan itu bebas, maka anak juga memilih bebas. Okay. Kemudian ketika kesepakatan itu berupa misalkan kok kesepakatan
reward. Itu kasus tertentu anak itu membutuhkan reward. Ya, kasus-kasus tertentu anak itu membutuhkan perhatian. Contohnya yang kemarin tadi contohkan itu anak sampai membakar, itu anak membutuhkan reward, membutuhkan pengakuan. Dan ini diberikan contoh agar anak itu merasa dihargai. Iya, terima kasih Pak Rey. Yang pertama tadi kan, apakah hukuman sama kesepakatan tadi hanya permainan kata-kata saja? Oke ya. Nyata Pak Rey, hukuman itu seakan-akan kita yang membuat. Saya buat dari nomor 1 sampai 10. Ya kan? Kalau kesepakatan, ini saya yang di sini adalah murid saya. Dia pembelajaran sama saya itu enak, menarik, nyaman antara kamu dan saya. Kita buat kesepakatan kelas. Kira-kira apa aja? Anak nulis sendiri tuh Pak. Berarti sudah ada peraturan sebelumnya ya? Ya ini makanya kita sepakat bareng. Iya, betul. Bukan berarti anak harus tugas toh? Iya ya, tetap. Mas, ini yang membuat bersama-sama. Jadi tidak hanya satu sisi ya, itu Pak. Terus yang kedua tadi apa Pak? Ribet, kan Pak? Saya mengulas balik apa yang sudah saya sampaikan tadi. Reward itu bagus untuk orang yang diberi rewardnya. Yang tadi saya sampaikan, saya senang dapat reward itu sama fasilitator saya langsung di-share di grup itu, tidak main-main loh. Yang solusinya sekabupaten Pak. Mas Yadi, jenengan bagus sekali, keren ini luar biasa. Nah, yang lainnya jadi baper Pak. Ketika ketemu di Lowakarya itu ketemu sama saya, Pak, aku buat gini Pak, jenengan aku raiso Pak, dia tidak mampu sampai segitunya. Itu pertanyaannya untuk mengatasi anak yang memang dia benar-benar membutuhkan itu, agar tidak seperti misalnya teman sekolah itu kan anak iya, mungkin gini. Ketika memberi reward sama anak, ketika tahu sama anak yang lain yang tidak dapat reward itu juga berat juga. Ini buat semua anak-anak saudara. Dirahasiakan Bisa dirahasiakan lebih bagus daripada nanti di belak-belakang. Pantol, Ino, kamu kemarin dari mengerjakan tugas nomor 1. Kamu sini tak kasih uang 1 juta. Yang lainnya bagaimana? Gitu. Mending di belakang aja. Nah, ya kan? Itu mungkin loh. Tapi saya juga bertanya-tanya, enak ya menurut itu? Iya bagi yang dapat gitu, bagi yang tidak dapat. Contoh, saya dulu tahun 2008 jadi mahasiswa BPL ya, namanya BPL ya. Saya punya murid itu kelas 8B, saya masih ingat. Di terakhir cerita saya mau pamit sama dia nuliskan surat sama saya. Isinya seperti ini Pak Dudi. Aku itu melakukan jenengan. Kenapa aku tidak pernah mendapatkan perhatian jenengan sekalipun tidak seperti si A yang selalu jenengan perhatikan. Nah, suratnya benar-benar ya Allah, aku salah soal itu. Serius itu Pak. Aku sedikit pun pengen diperhatikan sama Pak Dwi loh Pak, susahnya minta ampun sampai detik-detik Pak Dwi lepas dari BPL ini loh. Saya tidak dapat perhatian itu sama sekali. Yang tak perhatikan lainnya senang-senang aja gitu. Ini loh Pak, berat sekali Pak. Reward itu bagus untuk yang dapat, tapi yang tidak dapat misal kita hapus yang namanya penghargaan, hukuman, jadilah kesepakatan. Itu Pak Bide. Nanti lo depan, saya tanya nanti sekolah sampai 1 tahun. Kalau ada semacam perubahan, kita sudah ada. Ini lagi sepakati, lagi kita yang bikin semacam kesepakatan dirubah tidak. Ini Pak, kalau bersesuaian nanti seluruh siswa bukan jadi satu sebenarnya itu kan susah banget. Jangan punya bawahan, maksudnya yang dirinya di bawahnya jangan, jangan ada kepala, di bawahnya wali kelas kan. Wali kelas kan nanti ada pendampingan kelas seminggu sekali. Buatlah kesepakatan di situ. Yang dapat dari si kelas 7A sampai 9 ditarik jadikan 1. Inilah kesepakatan kita bersama. Jadi kan nanti kalau kelas 7, 8, 9 jangan kumpulan saja tuh. Kesepakatannya lucu-lucu Pak. Boleh serang, ya kan? Boleh pakai sepatu warna pink,
hindari ini. Kan coba. Kalau ribut itu menjadi kesepakatan. Kalau ribut jadi kesepakatan itu harus kita jalankan. Intinya kan seperti itu, tidak masalah. Berarti ketika nanti ada yang dapat reward, yang lainnya bagaimana caranya jangan meri. Terus apa namanya, berlomba-lomba mendapatkan itu tidak masalah. Tapi kan kita tahu dulu, gitu loh. Jadi tidak semangat, ya semangatnya dulu. Orang ujung-ujung, aku dikit Pak, susah banget dulu. Jangan itu. Bukan Pak, beda Pak. Beda. Bukan. Nah, dia sama ribut itu beda. Beda. Nah, dia jelas dia mendapatkan anak dia memang hak gitu loh Pak. Tapi ketika anak maju dapat nanti dikasih ini, tidak dikasih tidak apa-apa kok gitu loh. Anak bisa mengerjakan ini tidak harus dikasih tambahan ini, tidak usah gitu. Kalau dikasih diam-diam aja lah balik gitu Pak. Tapi gini Pak, beda. Ini banget sebab ini tak keuangan dari 200 dengan ini 300 ya. Aku menang baik gitu loh. Oh cuma ngomong beda itu tak 300 tapi nilainya 325. Tidak boleh. Bener. Apa bedanya itu kalau untuk ngasihkan kan nggak tahu ya. Bedanya itu besar, berarti dia memahami diri sendiri. Nah itu membangun anaknya itu tadi. Membangun anaknya untuk memahami dirinya sendiri. Terus mengakui kekalahan juga. Senang ya. Menang senang. Nah, itu yang perlu. Makanya pintar-pintarnya kita guru sekali lagi guru sampai 200 dulu saya akan guru terus sebagai ujung tombaknya. Kepala sekolah itu kan nanti di atas kita yang mengkoordinir, kita yang jalan gitu. Itu Pak Wida. Itu deh, lanjut. Pon ya. Harapan ini kan setelah dapat ini berarti kami berbeda sehingga aturan itu tanpa dari itu sehingga sampai yang kemarin itu akan juga aku harus kita sesuai dengan produk macam ini kemudian Iya Pak, jadi ini tidak ada kaitannya dengan kurikulum apapun Pak. Ini kan adalah yang kemarin yang jelas itu di Wadah Selatan. Nah itu monggo membunuh katakan keren ini Pak. Ya, jangan punya wali kelas, jangan punya teman kerja wali kelas Pak, wali kelas dengan koordinasi Pak. Yang penting jenengan saat lagi Bapak Ibu kayak gini ya. Apapun kegiatan kita, koordinasi, koordinator itu penting. Contoh Pak Joko ada di atas saya ya. Pak Joko mau ngasih mandat, Pak buat seperti ini. Pak Joko sudah koordinator saya nih. Berarti saya harus koordinator yang di bawah saya lagi. Harus apa. Ya enggak, bawahnya lagi harus mengkoordinasi bawahnya lagi apa. Terakhir itu tujuannya siapa? Keberhasilan murid itu loh. Jadi itu ada urutannya. Sekali lagi koordinator itu penting sekali. Jangan sampai koordinator itu terhenti. Terus yang bawahnya tidak apa-apa. Pak Joko nih Pak Joko ngasih kewenangan saya membuat jadwal. Saya membuat jadwalnya gagal. Kira-kira panjenengan bisa masuk dari kelas masing-masing itu udah gagal di saya dulu. Belum sampai ke murid dulu. Kalau saya sudah berhasil guru-guru tahu memahami masuk keluar pulang istirahat tepat waktu, anak-anak yang akan diuntungkan. Nggak tahu anak-anak senang apa dirugikan ini ya. Yang penting sampai ke anak itu berhasil. Gitu Pak Nizar ya. Iya. Kita sama-sama saya tutup. Demikian presentasi dari saya. Saya Yudi Susanto, calon guru bergerak angkatan 8 SMP Bersatu dengan Kabupaten Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan